Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mama Dehanya. Hai Momis, apa kabar nih hari ini? Mudah-mudahan Momis semua dalam keadaan sehat ya Moms ya. Tapi kayaknya juga banyak juga yang lagi sakit ya akhir-akhir ini. Selain karena kasus Omikron di daerah kita itu semakin meningkat, juga karena cuaca ya Moms ya. Kadang-kadang panas, terik banget, kadang-kadang tiba-tiba langsung mendung. Dan itu juga berpengaruh kepada imun tubuh. Jaga kesehatan ya Momis, jaga kesehatan buat anak-anak, buat diri kita sendiri. Karena kan ibu itu kan garda paling utama di keluarga ya. Kalau misalkan ibunya sendiri tumbang, biasanya tuh rumah agak acak hadut gitu ya Moms ya. Baik itu berantakan, soal masakan, soal urus-urus anak. Jadi jaga kesehatannya ya Momis. Sekarang sudah memasuki minggu ketiga di bulan Februari dan akan OTW nih sebentar lagi di minggu keempat Februari. Bagaimana nih kondisi dompetnya Momis? Ini aku lagi cek-cek soal sisa budget untuk survive di minggu keempat atau minggu terakhir di bulan Februari. Dan ternyata aku juga punya budget yang over atau minus gitu untuk di beberapa masing-masing pos. Cuman aku masih bisa akalin dari pos-pos sebelumnya atau pos-pos yang lain ya yang masih budgetnya itu yang masih banyak. Di sini aku usahakan untuk tidak langsung mengambil dana untuk menutupi kebutuhan itu di dana darurat. Diusahakan gak langsung ambil dana darurat ya Moms. Kalau ada rasanya itu boncos itu masih halus gitu ya, bisa kita pakai dari dana budget lain atau pos lain. Nanti kalau misalkan kita langsung ambil dana darurat, nanti kita kebiasaan gitu loh, kayak wah bocor berarti kita bisa ambil dana darurat, wah bocor dikit dana darurat. Jadi kita tuh kayak mengandalkan dana darurat gitu loh. Dana darurat itu sebisa mungkin kita pakai untuk hal-hal yang benar-benar urgent banget. Misalkan nih kita lagi perjalanan jauh, ternyata ban mobil atau ban motor kita itu bocor dan kita tuh belum punya tabungan untuk servis mobil atau motor, bisa kita ambil uangnya dari dana darurat. Kalau itu sih versi aku ya Moms ya. Aku mendefinisikan kebutuhan dana darurat itu seperti itu. Tapi balik lagi nih ke Momis, seperti apa cara penggunaannya, semuanya diserahkan ke Momis atau keuangan masing-masing. Karena kebutuhan itu atau kondisi keuangan itu hanya diri kita masing-masing yang tahu ya Moms. Oke, sebelum bikin tabungan untuk dana Ramadan nanti, aku mau nabung dulu nih Moms untuk beberapa pos-pos atau tabungan sinking fundsku ya Moms. Pertama ini aku mau tambahin lagi untuk renovasi dapur, untuk membangun dapur rumah. Di sini aku mau nabung lagi 800.000. Karena deadline-nya juga semakin mepet ya, jadi aku harus semangat lagi nih buat cari-cari tambahan, bisa nabungnya itu mencapai target. Di video sebelumnya aku kan sudah pernah update dan isi untuk tabungan sinking funds aku semuanya. Nah untuk tabungan atap dapur ini kemarin kan di 5.600.000 maksudnya. Kemudian ini aku tambah lagi 800.000, jadi total pendapatan atau total tabungan aku sekarang di 6.400.000. Buat Momis nih yang juga lagi berjuang untuk rumah pertamanya, untuk kendaraan pertamanya, ataupun untuk apa dah pokoknya. Semoga Allah lancarkan ya rezeki kita, Allah lancarkan urusan kita, Allah bantu niat baik kita, dan semoga impian-impian kita, harapan-harapan kita tercapai ya Moms. Amin. Lanjut, setelah menabung untuk renovasi dapur, aku juga mau tambah sedikit tabungan receh aku atau tabungan sinking fund versi mini. Dimana tabungan sinking fund versi mini ini buat yang baru nonton ya Moms, ini tuh adalah tabungan receh ibu rumah tangga ya. Maksudnya itu sebelum aku mau check out barang di Shopee, kan kita tuh doyan belanja kan. Jadi sebelum kita check out nih, aku bikin dulu wishlist atau pengen barang apa, terus aku tuh tabung Moms. Jadi cara seperti ini ampuh banget buat aku supaya nggak rajin-rajin check out. Jadi memang harus dikumpulkan dulu uangnya dibanding pay later ya Moms.
Lanjut, ini ada 20.000 lagi pendapatan aku dari pay promote di Instagram. Di sini aku mau nabung untuk toples bumbu. Jadi selama ini tuh pakai toples bumbu yang bener-bener sisa juga. Bukan sisa, maksudnya itu toples bekas dari beli madu atau beli apa gitu kan yang ada jarnya. Jadi aku pakai untuk penyimpanan gula, penyimpanan garam gitu. Jadi di sini aku tabung dulu uangnya buat beli toples baru nanti. Mungkin nanti targetnya itu nggak begitu cepet sih. Aku pengennya targetnya nanti aja kalau sudah pindahan, biar barang buat diangkut-angkut pindahan itu nggak terlalu banyak gitu loh. Makanya untuk tabungan sinking fund versi mini ini aku nabungnya santai banget, nggak ada target harus selesai kapan gitu ya, karena memang budgetnya sendiri aku ambil dari sisa budget bulanan atau dari pendapatan sampingan aku gitu kan. Terus esensi untuk menabung tabungan receh ini tuh sebenarnya buat ngelatih diri aku sendiri supaya bisa mengontrol keinginan gitu ya, supaya nggak rajin-rajin check out. Itu sih pada intinya dasar aku membuat tabungan sinking fund versi mini ini. Terus aku juga nabung 100.000 untuk kebutuhan anak-anak, pos kebutuhan anak-anak maksudnya. Pos ini tuh aku pakai pada saat aku ngebeli pakaian buat anak, kalau ada sepatu yang harus di-upgrade atau mainan yang harus di-upgrade juga mungkin. Jadi aku ambil uangnya dari Kidos Needs ini. Jadi untuk Kidos Needs ini tuh nggak ada target harus berapa yang terkumpul. Ini akan keisi dan kepake terus. Jadi sifatnya itu refills dan long lasting. Oke baik, ini untuk tabungannya sudah keisi semua. Nggak semua juga sih ya, beberapa aja. Kembali lagi ke tema atau ke judul video kali ini, aku mau nabung atau mau bikin tabungan untuk dana di bulan puasa atau di bulan Ramadan. Untuk mempersingkat, jadi ini aku sulap aja untuk skema atau untuk draftnya ya moms ya. Jadi apa sih bedanya dana Ramadan dan dana lebaran atau tabungan lebaran gitu? Dari judulnya aja sudah beda ya moms ya. Dana Ramadan berarti ini dipakai untuk kebutuhan kita selama bulan Ramadan. Sedangkan untuk dana lebaran, kebutuhan kita yang akan dipakai atau digunakan untuk dana pada saat hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha gitu. Contoh untuk tabungan dana lebaran itu seperti kebutuhan untuk membayar zakat, untuk ongkos mudik, untuk THR orang tua, keponakan, beli baju lebaran, terus untuk masak-masak di hari lebaran itu butuh banget. Kemudian untuk beli kue lebaran misalkan ya, atau untuk dana cadangan kita pada saat lebaran. Penting gak sih nabung untuk dana lebaran? Menurut aku penting ya, karena nggak semua orang itu punya dana THR, nggak semua orang dapat THR. Kalaupun nih kita punya dapat THR, belum tentu juga THR itu bisa memenuhi kebutuhan kita selama lebaran. Apalagi aku pribadi yang sifatnya butuh dana banget untuk mudik, karena kan aku perantau ya moms ya. Apalagi sudah berkeluarga dan aku tuh merantaunya juga jauh, harus pakai pesawat mudiknya. Jadi kalau untuk mau mudik itu tuh harus banget punya tabungan cadangan untuk dana lebaran. Jadi dulu tuh kan aku sudah pernah bikin tabungan untuk dana lebaran. Kalau momis juga pengen bikin tabungan untuk dana lebaran, bisa lihat di video aku yang klik kanan di atas ya moms ya. Di situ aku sudah bikin simulasi hitungan bagaimana cara menabung dana lebaran untuk pendapatan atau gajinya bulanan ataupun mingguan ataupun harian. Jadi momis bisa pakai videoku itu sebagai referensi untuk menulis atau menabung dana lebaran ya moms. Oke, itu tadi adalah sedikit penjabaran untuk fungsi dana lebaran ya moms. Nah, untuk dana Ramadan sendiri dipakai buat apa sih? Momis ngeh gak sih setiap lebaran, setiap bulan puasa itu semua kebutuhan itu selalu meningkat, selalu naik harganya. Seperti kebutuhan sembako pasti naik, kebutuhan harga pokok bahan makanan itu pasti juga naik.
Bahkan untuk kebutuhan kita beribadah seperti beli mukena, beli Al-Quran, itu pasti juga harganya juga lebih beda dibanding harga-harga di bulan biasa. Karena itu juga nggak bisa dipungkiri sebagai tradisi negara kita ya, negara Indonesia. Setiap Ramadan, setiap Lebaran itu tuh pasti masyarakatnya antusias menyambut momen itu tuh pasti selalu rasanya tuh agak beda meriah gitu ya moms ya. Di saat kebutuhan kita pada menjelang Ramadan itu meningkat, sedangkan pendapatan atau gaji suami atau pendapatan kita sendiri pun stuck di situ-situ aja, berjalan di tempat, nggak ada yang mengalami kenaikan. Ya nggak sih moms? Nah dari situ aku berpikir untuk membuat tabungan untuk kebutuhan selama Ramadan. Tabungan untuk Ramadan ini bisa dipakai untuk membeli perlengkapan ibadah yang baru. Nggak ada salahnya juga kita beli perlengkapan baru untuk beribadah, guna untuk meningkatkan semangat kita nih beribadah dan lebih khusyuk lagi nanti di bulan Ramadan, seperti untuk membeli mukena, untuk membeli baju koko untuk suami atau anak gitu ya, atau untuk membeli Al-Quran dan sajadah yang baru. Selain itu, tabungan ini juga bisa untuk menambah kebutuhan-kebutuhan harian kita selama Ramadan. Karena kan tanpa disadari kebutuhan kita pada saat Ramadan itu bukannya malah hemat gitu ya, makan 2 kali sehari, malah semakin meningkat karena adanya takjil gitu ya, atau adanya memberi makan untuk orang lain atau tetangga dan keluarga dan saudara-saudara gitu. Atau bisa juga budget ini kita pakai untuk alokasi kita dalam bersedekah gitu ya, supaya nanti sedekahnya bisa kita rutinkan setiap hari, jadi nggak kerasa berat gitu nabung untuk sedekah. Kemudian tujuan aku yang lain nih untuk kebutuhan bulan Ramadan aku, selain 3 hal yang tadi aku sebutkan, rencananya di tahun ini Abang Dehan, anak pertamaku di umur 4 tahun, pengen nih aku ajarkan mulai berpuasa gitu ya moms. Jadi mungkin biar lebih semangat lagi nanti mungkin dikasih reward atau dikasih masakan yang enak ataupun gimana lah nanti ya, skema bagaimana cara biar dia semangat gitu. Jadi untuk hal-hal yang demikian itu supaya tidak mengganggu cash flow kita, supaya tidak mengganggu keuangan bulanan yang seperti biasa. Maka dari itu aku mau nabung sedikit aja untuk dana Ramadan. Di sini tuh targetnya itu memang 1 juta ya. Tapi nanti nggak tahu lah gimana berjalannya waktu, apakah nanti ada rezekinya sampai segitu target, sesuai dengan target, atau walaupun nggak kecapai target seenggaknya bisa ngebantu untuk kebutuhan-kebutuhan selama Ramadan. Masih ada waktu nih 42 hari menjelang Ramadan, dimana nanti Ramadan itu kurang lebihnya nanti di awal-awal April ya moms. Jadi bisa kemungkinan kita bisa menabung nih untuk pendapatan yang bulanan, bisa dari 2 kali gaji kita sisihkan sedikit uangnya untuk kebutuhan kita selama bulan Ramadan. Sedangkan untuk momis yang pendapatannya itu mingguan, bisa juga kok ditabung sebagian uangnya untuk kebutuhan Ramadan. Itu masih bisa menabung kurang lebih 6 minggu menjelang Ramadan ya moms. Tinggal nanti disesuaikan lagi sama budget, disesuaikan lagi juga sama kebutuhan masing-masing ya moms. Buat momis nih yang memiliki pendapatan harian, tentu juga bisa ikut menabung atau menyisihkan uangnya untuk kebutuhan kita selama bulan Ramadan. Dimulai dari sekarang, nanti disesuaikan lagi untuk budgetnya, disesuaikan lagi sama kebutuhannya. Jadi ini semua totalan kolom ini kalau dijumlahkan nilai uangnya itu 1 juta ya moms ya. Di sini aku variatifkan lagi untuk nominalnya, ada yang dari 20.000, 25.000 dan 50.000. Kebetulan kali ini tuh aku menabungnya nilainya 70.000 dan aku kasih arsir atau aku tempelin washi tape dan dengan nominal 25.000 2 dan 20.000 1. Semoga niat baik ini dilancarkan sama Allah, tabungan ini tuh juga dilancarkan. Begitu juga dengan semua urusan-urusan momis ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu di Ramadan tahun ini dan Ramadan tahun ke depan atau selanjutnya. Amin.
Jika momis nih sudah berhasil nonton videoku sampai ke menit ini, jangan lupa tinggalkan emot masjid yang ini ya moms. Oke, karena ini tuh sudah malam ya moms ya, aku tag video jadi waktunya aku istirahat. Tapi sebelum itu aku mau pakai dulu serangkaian produk dari Scarlett. Pertama aku sudah cuci muka dulu pakai facial washnya. Setelah itu aku pakai toner. Toner ini tuh juga produk yang baru-baru ini launching dari Scarlett dan ini aku mau cobain. Dan uniknya di dalam toner ini tuh terdapat kayak boba atau beets gitu loh moms, yang manfaatnya itu untuk meredakan peradangan atau untuk mengencangkan pori-pori. Selain itu juga terdapat kandungan vitamin C dan glutathione yang sama-sama fungsinya itu untuk mencerahkan kulit kita. Next, setelah itu aku pakai serumnya karena kulitku itu cenderung normal, jadi aku pakai yang Brightly Ever After series. Setelah serum tadi meresap ke kulit, aku lanjut pakai krim malamnya. Ini andalan banget buat aku dan ini sangat ngefek ke muka aku karena biasanya kalau bangun tidur itu tuh mukanya tuh berminyak banget. Tapi semenjak pakai rangkaian produk dari Scarlett ini tuh muka aku tuh tidak ada lagi tuh yang namanya berminyak, malah yang adanya kelihatan lebih kenyal dan glowing. Dan yang paling penting nih, semua rangkaian dari Scarlett itu tuh sudah terdaftar di BPOM dan bisa aman untuk semua jenis kulit ya moms. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan kulitnya dan insya Allah juga aman untuk ibu hamil dan menyusui. Buat moms nih yang mau samaan, nanti link produknya aku taruh di description box ya moms. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk aku kali ini. Ambil hal-hal yang bermanfaatnya aja, hal-hal yang positifnya aja ya moms. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.